Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Darul Rohmah dengan NIM 11980300241. Saya dari jurusan Sosiologi kelas F semester 4 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di video kali ini saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Soal yang pertama, saya akan menjelaskan teori sosiologi komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan dua teori beserta contohnya, yaitu teori peran klasik dan teori dramaturgis. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai teori peran klasik. Teori peran klasik merupakan salah satu dari teori sosiologi komunikasi. Nah, teori peran klasik ini mengatakan bahwa ada cara-cara yang dapat dilakukan bagaimana masyarakat perintah dan bagaimana perintah tersebut mempengaruhi individu dalam masyarakat. Teori peran klasik ini biasanya dimulai dengan hierarki sosial, yaitu bahwa anggota masyarakat dianggap tidak identik. Contoh dari teori peran ini misalnya dalam suatu lingkungan keluarga, ayah dan ibu berperan sebagai orang tua. Nah, orang tua ini memiliki kewajiban untuk membimbing dan memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Begitu pula anak-anak berperan dan memiliki kewajiban untuk menghormati serta mencontoh hal-hal yang baik yang diajarkan oleh orang tuanya, dan selalu mengikuti atau menuruti setiap hal baik yang dicontohkan oleh orang tuanya. Selanjutnya, teori yang kedua yaitu teori dramaturgis. Menurut sosiolog Amerika Serikat Evelyn Goffman, pendekatan dramaturgis ini berintikan bahwa ketika manusia berinteraksi dengan sesamanya, ia cenderung ingin mengelola kesan yang ia harapkan tumbuh pada orang lain terhadap dirinya. Dalam perspektif dramaturgis, kehidupan ini diibaratkan seperti teater. Interaksi sosial yang terjadi di dalam masyarakat seperti pertunjukan yang terjadi di atas panggung yang menampilkan peran-peran yang dimainkan oleh para aktor. Dalam memerankan perannya, sang aktor menggunakan bahasa yang verbal serta menampilkan perilaku non-verbal, serta ditambah pula dengan atribut-atribut yang dapat mendukung peran sang aktor seperti kendaraan, pakaian yang sesuai, serta aksesoris. Pendekatan dramaturgis ini sangat penting dalam teori komunikasi karena penggunaan simbol utamanya terjadi melalui bahasa yang merupakan alat dari komunikasi. Dengan memahami teori dramaturgis, kita dapat belajar untuk menampilkan diri kita menjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan, serta kita bisa mencapai tujuan sesuai dengan apa yang ingin kita capai. Goffman melihat adanya perbedaan seorang aktor ketika berperan di atas panggung atau front stage dan di belakang panggung atau backstage. Kondisi akting seorang aktor ketika berada di atas panggung atau front stage adalah ketika adanya penonton dan kita sedang berada dalam bagian dari suatu pertunjukan. Sedangkan akting seorang aktor ketika di backstage adalah kondisi di mana sang aktor berada di belakang panggung dengan kondisi tidak ada penonton, sehingga sang aktor dapat berperilaku bebas di luar aktingnya ketika berada di atas panggung atau front stage. Contoh dari teori dramaturgis ini, saya akan mencontohkan seperti pegawai minimarket seperti pegawai Indomart ataupun Alfamart. Seperti yang kita tahu, pegawai Indomart atau Alfamart sering kita lihat berpakaian rapi untuk menyambut pelanggan dengan ramah, santun, bersikap formal dengan perkataan yang ramah dan perkataan itu sudah diatur sedemikian rupa dari mulai pelanggan ketika pertama kali masuk ke minimarket dengan mengatakan selamat pagi atau selamat berbelanja, kemudian sampai sang pelanggan datang ke kasir untuk membayar belanjaannya, kemudian pegawai pun kembali akan berkata atau menanyakan apakah ada kartu membernya, ataupun menawarkan produk-produk yang sedang promo, ataupun menawarkan pembelian pulsa. Nah, namun berbeda ketika sang pegawai sedang dalam beristirahat. Ketika beristirahat, sang pegawai cenderung tidak formal, dalam artian cenderung lebih santai, kemudian
sang pegawai bersenda gurau ataupun mengobrol dengan sesama rekan pegawai dengan menggunakan bahasa gaul, tidak dengan menggunakan bahasa formal seperti ketika melayani pelanggan. Kemudian ketika beristirahat, pegawai bersikap tidak formal lainnya seperti ngerumpi ataupun merokok dan lain-lain. Intinya, ketika beristirahat, sikap pegawai itu tidak formal seperti ketika melayani pelanggan. Nah, pada saat sang pegawai menyambut atau melayani pelanggan, disitulah pegawai sedang berada dalam suatu pertunjukan atau front stage, di mana pertunjukannya itu dengan cara menyambut serta melayani pelanggan dengan baik. Nah, sedangkan ketika waktu beristirahat, perilaku pegawai pun berubah, tidak seperti ketika di front stage tadi, berubah menjadi lebih santai, tidak formal. Nah, itu merupakan bagian dari backstage atau di belakang panggung. Nah, perilaku ketika di backstage tersebut adalah untuk mempersiapkan dirinya menuju babak kedua dari pertunjukan. Kemudian soal nomor 2 yaitu menjelaskan aspek positif dari interaksi desa dan kota. Nah, aspek positif interaksi desa dan kota yang pertama yaitu pengetahuan penduduk desa meningkat. Nah, mengapa bisa meningkat? Karena biasanya intensitas yang sering dari interaksi masyarakat desa dengan masyarakat kota biasanya akan menimbulkan suatu pengaruh. Biasanya yang paling banyak terpengaruh itu orang desa. Jadi orang desa itu biasanya terpengaruh oleh orang kota. Nah, orang kota kan cenderung gaya hidup ataupun pengetahuan dan pendidikannya itu lebih tinggi, lebih maju, sehingga orang kota biasanya orang desa dan orang kota itu saling berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Jadi pengetahuan yang diberitahu atau dibagikan dari orang kota itu biasanya diserap oleh orang-orang desa dan kemudian orang desa menjadi lebih. Nah, aspek positif interaksi desa dan kota yang kedua yaitu adanya guru dari kota yang menjadi penggerak pembangunan di desa. Nah, biasanya ada guru dari kota yang sengaja menjadi sukarelawan untuk bertugas di desa. Nah, hal ini biasanya membuat hati para guru yang di kota itu tergerak untuk mencoba merubah serta memperbaiki sistem pendidikan ataupun pembangunan yang ada di desa. Yang pertama biasanya para guru ini akan memperbaiki sistem pendidikan anak-anak yang ada di desa, karena biasanya anak-anak di desa pendidikannya itu cenderung kurang jika dibandingkan dengan anak-anak kota pada umumnya. Nah, setelah itu baru seorang guru dari kota itu biasanya akan mencoba meneliti dan menganalisis sebenarnya permasalahan dari suatu desa itu apa saja, dan kemudian akan merencanakan suatu program untuk membangun atau menjadikan suatu desa itu menjadi lebih baik. Tentunya hal ini juga tidak dilakukan dengan seorang diri, tetapi juga dibicarakan dengan aparat desa setempat. Nah, aspek positif yang ketiga yaitu pengetahuan penduduk desa mengenai pertanian meningkat karena adanya teknologi. Nah, biasanya penduduk desa itu cenderung kurang mengerti dalam hal teknologi. Nah, dengan adanya interaksi antara penduduk desa dengan penduduk kota, maka penduduk kota itu akan berusaha untuk mengedukasi petani desa untuk merubah sistem pertaniannya menjadi lebih canggih dengan bantuan teknologi, seperti misalnya yang asalnya membajak sawah itu menggunakan hewan seperti kerbau, sekarang bisa dirubah menjadi menggunakan traktor, ataupun biasanya padi untuk bisa lepas dari tanamannya itu hanya dipukul-pukul gitu. Nah, sekarang sudah ada alatnya. Nah, hal ini juga menunjukkan kemajuan dari bidang pertanian dengan adanya teknologi. Jadi sebenarnya masyarakat desa itu bisa lebih terbantu. Jadi sistem pertanian itu
bisa berubah jadi lebih mudah dan tidak dengan cara konvensional lagi. Nah, aspek positif yang keempat yaitu meningkatkan hubungan sosial ekonomi desa dan kota karena kemudahan sarana transportasi. Nah, biasanya desa itu menjadi pemasok kebutuhan pokok bagi kota. Jadi biasanya desa itu akan menyalurkan kebutuhan-kebutuhan seperti beras ataupun jagung dan sebagainya, dan itu tuh akan dijual ke kota. Nah, biasanya akses transportasinya itu untuk dari desa ke kota itu biasanya sulit, tapi dengan semakin majunya zaman, akses transportasinya itu dibuat mudah agar pasokan bahan-bahan pokok dari desa itu mudah untuk dijual sampai ke kota dan terjaga kualitasnya. Soal yang ketiga yaitu menjelaskan konsep wilayah hinterland beserta contohnya. Nah, hinterland ini merupakan desa atau daerah atau wilayah yang menjadi pemasok kebutuhan pangan ataupun kebutuhan bahan makanan pokok seperti padi, buah-buahan, ataupun jagung. Nah, di wilayah hinterland ini tetap ada kegiatan dari berbagai aspek seperti aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, juga terdapat fasilitas-fasilitas lain tetapi dalam skala yang lebih kecil, tidak seperti di kota-kota besar atau kota pusat. Nah, wilayah atau kawasan hinterland ini berkaitan erat dengan kota. Jadi, tanpa wilayah hinterland, pertumbuhan kota tidak akan berjalan secara cepat atau pesat karena secara tidak langsung kota sangat membutuhkan bantuan dari wilayah hinterland karena pasokan bahan-bahan makanan pokoknya itu berasal dari wilayah hinterland. Jadi, kota itu sangat berkaitan erat dengan wilayah hinterland. Begitupun juga sebaliknya, wilayah hinterland tanpa kota juga tidak akan berpengaruh banyak bagi kemajuan wilayah hinterland karena wilayah hinterland tidak akan bisa menikmati kemajuan teknologi seperti masyarakat kota pada umumnya. Oleh karena itu, wilayah hinterland juga sangat erat kaitannya dengan wilayah kota gitu. Lalu, beberapa fungsi dari wilayah hinterland yaitu yang pertama adalah sebagai wilayah pemasok atau produsen dari bahan-bahan mentah dan bahan-bahan baku, kemudian sebagai wilayah pemasok tenaga kerja melalui proses urbanisasi melaju, kemudian sebagai daerah pemasaran barang dan jasa manufaktur, kemudian sebagai daerah penjaga keseimbangan ekologis. Nah, sebagai contoh dari wilayah hinterland ini, saya mencontohkan desa Pangalengan yang ada di Kabupaten Bandung. Nah, desa Pangalengan ini merupakan pemasok kebutuhan susu murni bagi kota Jakarta ataupun Bogor. Maka, daerah Pangalengan ini menjadi daerah hinterland bagi kota Bogor dan kota Jakarta. Selanjutnya, soal nomor 4 yaitu menyebutkan 7 silsilah keturunan atau kekerabatan orang Sunda. Nah, yang pertama, silsilah keturunannya itu ada anak. Anak itu ayah dan ibu. Kemudian ada incu atau cucu. Cucu ini adalah anak dari ayah dan ibu. Kemudian ada buyut atau buyut. Buyut ini ayah atau ibu dari kakek dan nenek. Kemudian ada bawo. Bawo itu ayah dan ibu dari buyut. Kemudian ada canggah warek atau jangga warek, yaitu ayah dan ibu dari bawo. Kemudian ada udeg-udeg, yaitu ayah dan ibu dari jangga warek. Kemudian ada kait siwur atau gantung siwur, yaitu ayah dan ibu dari udeg-udeg. Selanjutnya nomor 5, saya akan menjelaskan mengenai cagar budaya. Salah satu cagar budaya, saya memilih Museum Geologi. Museum Geologi yang ada di Bandung karena menurut saya Museum Geologi ini merupakan salah satu museum sebagai cagar budaya yang masih terjaga, terawat, serta masih dijadikan objek kunjungan bagi para wisatawan.
Museum Geologi ini merupakan bangunan cagar budaya yang masih berdiri dengan baik, kemudian juga terawat, terjaga hingga saat ini di Kota Bandung. Bangunan Museum Geologi ini terletak tidak jauh dari Gedung Sate yang merupakan ikon Kota Bandung. Dan Museum Geologi ini masih berada satu kawasan dengan bangunan-bangunan bersejarah lainnya. Kemudian di sekitar bangunan museum ini sekarang telah banyak didirikan perkantoran, pemukiman penduduk, pertokoan dan taman-taman Kota Bandung seperti Taman Lansia. Kemudian selain sebagai museum, bangunan Museum Geologi ini juga berfungsi sebagai laboratorium geologi. Bangunan Museum Geologi ini sudah mengalami berbagai banyak perubahan dikarenakan semakin bertambahnya usia, kemudian semakin meningkatnya jumlah pengunjung yang berkunjung, dan saat ini Museum Geologi sudah memiliki kurang lebih 250.000 koleksi batuan dan mineral. Selain 250.000 koleksi batuan dan mineral, terdapat juga sekitar 60.000 koleksi fosil dan masih banyak benda-benda bersejarah yang lainnya. Koleksi tersebut disimpan di ruang dokumentasi koleksi yang lainnya juga ditampilkan di ruang peragaan. Soal nomor 6, yaitu saya akan menjelaskan makna dari 3 istilah, yaitu etos, patos, dan logos. Etos, patos, dan logos ini merupakan 3 faktor yang harus ada agar proses komunikasi berjalan dengan baik. Istilah yang pertama yaitu etos. Etos artinya sumber kepercayaan, atau dalam arti luasnya, seorang pembicara harus dapat dipercaya oleh audiensnya atau dapat mengambil kepercayaan pendengar. Jika seorang pembicara sudah dapat mengambil kepercayaan pendengarnya atau sang pendengar sudah percaya dengan apa yang dia bicarakan, itu artinya sang pembicara sudah memiliki aspek etos dalam komunikasi. Contohnya seorang pengisi acara seminar. Seorang pengisi acara seminar ini telah mampu untuk menarik perhatian dari para audiens atau pendengarnya, sehingga dia mendapatkan atau memperoleh persepsi seperti apa yang dia inginkan. Jika hal tersebut sudah terjadi, maka dia dianggap sudah mampu dan dapat dipercaya oleh pendengarnya, karena apa yang dikatakannya benar-benar disimak dan diterima oleh para audiens. Yang kedua yaitu ada aspek patos. Aspek patos itu artinya membangkitkan emosi atau sesuatu yang berhubungan dengan emosi manusia. Seorang pembicara harus mampu membawa suasana audiens atau pendengar membawa ke dalam topik masalah yang sedang dibicarakan oleh pembicara. Jika respons dari pembawa audiens itu jika respons dari audiens itu yang diharapkan oleh pembicara muncul, seperti audiens itu merasa simpati atau empati oleh topik yang dibicarakan oleh pembicara, itu artinya pembicara telah berhasil memiliki aspek patos. Jadi pembicara itu berhasil menarik emosi dari para audiens. Itu berarti sang pembicara sudah berhasil menarik emosi para audiens terhadap topik pembicaraan yang dia bawakan. Hal ini ditunjang pula oleh ketatabahasaan dan gaya bahasa yang baik yang dimiliki oleh sang pembicara. Contoh dari aspek patos ini misalnya seorang perwakilan mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah di depan gedung MPR atau DPR ataupun di depan gedung Presidenan, seperti itu. Jadi ketika sang perwakilan mahasiswa ini menyampaikan aspirasinya di depan para perwakilan mahasiswa yang lain ataupun di depan para aparat kepolisian yang sedang menjaga keamanan, sang perwakilan dari mahasiswa ini memberanikan dirinya untuk menyampaikan aspirasinya. Misalnya
Perwakilan mahasiswa ini menyampaikan aspirasinya mengenai kondisi masyarakat miskin yang semakin terpuruk akibat kebijakan pemerintah menetapkan undang-undang misalnya. Nah, jika aspirasi perwakilan mahasiswa tersebut berhasil menarik simpati dari pendengar yang lain, maka pendengar yang lain pun akan terbawa emosinya serta menjadi simpati dan setuju dengan apa yang dia bicarakan. Nah, itu artinya seorang perwakilan mahasiswa tersebut sudah memiliki aspek patos atau sudah bisa menggiring pendengar menggiring emosi pendengar untuk sejalan dengan apa yang dia bicarakan. Nah, istilah yang ketiga yaitu istilah logos atau logis. Nah, istilah logos atau logis dalam suatu komunikasi ini dibuktikan dalam isi materi yang akan dibicarakan. Nah, isi dari materi yang akan dibicarakan oleh sang pembicara haruslah materi yang betul-betul, harus yang materi yang sungguh-sungguh berasal dari sumber yang benar, masuk akal, serta dapat diikuti dan bersifat nyata, bukan hayalan belaka gitu, bukan materi atau pembicaraan yang hanya mengada-ngada. Nah, contoh dari aspek logos ini saya akan mencontohkan, misalnya seorang pengisi acara atau pembicara sedang menyampaikan materi kepada audiensnya. Maka yang dibicarakan itu haruslah sesuai dengan kenyataan atau faktanya dan benar-benar masuk akal dan bukan merupakan hayalan atau berita yang mengada-ada. Misalnya sang pembicara berbicara mengenai lemahnya minat baca anak muda di Indonesia. Nah, isi dari materi tersebut haruslah berdasarkan data-data yang betul dan informasi yang benar. Kalau bisa, sang pembicara bisa menambahkan data statistiknya mengenai berapa persen sih gitu lemahnya daya baca dari masyarakat Indonesia gitu, bukan hanya membahas mengenai asalkan atau andaikan atau misalnya atau menggunakan kata coba bayangkan. Nah, itu kan termasuk seperti hayalan gitu, bukan merujuk kepada kenyataannya. Jadi seorang pembicara harus benar-benar menyampaikan materi yang benar-benar nyata dan sesuai dengan keadaan aslinya gitu, bukan mengada-ada. Jadi seorang pembicara itu harus mampu menanamkan pemikiran-pemikiran yang baru dan betul terhadap audiensnya. Selanjutnya, soal nomor 7, saya akan melafalkan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu telah menciptakan kita dari seorang laki-laki, seorang perempuan, kemudian menjadikan kita berbeda-beda bangsa, berbeda-beda suku agar kita saling kenal mengenal, dan kita itu agar kita itu bisa mengetahui caranya bertoleransi, bagaimana menghargai orang lain yang berbeda dengan kita, bagaimana menghargai perbedaan, bagaimana caranya bersosialisasi ataupun berinteraksi, berkomunikasi dengan orang yang berbeda suku ataupun bangsa dengan kita. Jadi ayat ini tuh mengajarkan bahwa sesungguhnya kita itu merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Kita itu diciptakan berbeda-beda agar kita saling menghargai, saling mengenal, dan agar kita itu agar
tercipta suatu komunikasi dan interaksi yang baik. Nah, kemudian ayat ini juga mengatakan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya seluruh umat manusia di dunia ini tuh di mata Allah sama. Yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaannya saja, dan yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Seperti itu. Jadi dari ayat ini kita bisa lebih menghargai orang lain serta menghargai perbedaan di antara sesama manusia gitu, sehingga bisa menghindari terjadinya konflik karena adanya perbedaan gitu. Jadi sebenarnya jangan jadikan perbedaan adalah sebuah konflik, tapi jadikanlah suatu perbedaan sebagai sesuatu yang dapat menyatukan sesama umat manusia gitu. Alhamdulillahirobbilalamin, pemaparan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Komunikasi di video ini telah selesai saya paparkan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini dan semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.